Pada masa ketika rahasia alam semesta masih bergaung di antara bisikan angin dan denting gemuruh gunung, Sulawesi Utara menjadi panggung lahirnya sebuah kisah mistis nan abadi. Kala itu, dunia belum mengenal batas. Langit dan bumi masih menyatu dalam harmoni purba, sementara kabut abadi menyelimuti pegunungan. Di tengah keheningan tersebut, terciptalah legenda agung, asal-muasal peradaban Minahasa, yang ditandai oleh kemunculan Lumimut, sang putri bijaksana, titisan cahaya yang membawa kehidupan pada tanah yang belum tersentuh. Lumimut muncul di tempat yang kelak dikenal sebagai Watu Pinawetengan, batu sakral yang menjadi simbol kesatuan sekaligus titik awal kebangkitan Minahasa. Kedatangannya adalah kehendak Sang Pencipta. Tugas sucinya adalah menata alam dan memberikan kehidupan bagi tanah yang masih perawan. Lumimut, dengan kecantikan memukau yang melampaui batas duniawi, memiliki kekuatan ilahi yang menjadi mercusuar harapan. Ia membawa benih kehidupan, ilmu bercocok tanam, dan kebijaksanaan sebagai pemberian suci bagi generasi mendatang. Awalnya, Lumimut menjalani kehidupan dalam kesendirian. Namun, kesendiriannya bukanlah kekosongan. Ia memanfaatkan waktu untuk mengenal tanah tempatnya berpijak, untuk memahami bisikan angin, gemerisik daun, dan aliran sungai yang menyanyi. Ia menanam benih-benih di tanah yang subur, menciptakan taman-taman kehidupan yang kelak menjadi sumber pangan bagi umat manusia. Setiap langkahnya adalah harmoni, setiap tindakannya adalah pelajaran, dan setiap kata yang terucap adalah hikmah. Di dunia yang masih dipenuhi misteri dan keheningan, Lumimut berjalan dalam kesendiriannya, di atas bumi yang belum terjamah oleh peradaban. Namun, kesendirian itu tidak berlangsung selamanya. Alam, dengan segala hikmahnya, memiliki cara untuk menyatukan jiwa-jiwa yang ditakdirkan. Saat sang matahari memantulkan kilau emasnya di permukaan danau yang tenang, Lumimut bertemu dengan Toar, seorang pemuda gagah yang penuh pesona dan berwibawa. Pertemuan mereka di tepi danau itu terasa seperti skenario yang dirancang oleh tangan takdir. Sebuah pertemuan yang ditakdirkan sejak awal penciptaan. Toar adalah penguasa wilayah pegunungan, seorang pemuda yang tak hanya memikat karena ketampanannya, tetapi juga karena kecerdasan dan keberaniannya. Ia adalah sosok yang dianggap sebagai penjaga alam, seseorang yang memahami irama kehidupan di puncak-puncak tinggi. Saat pandangan pertama mereka bertemu, seolah waktu berhenti. Getar cinta dan kekaguman menyelimuti mereka, memenuhi udara di sekitar dengan kehangatan yang bahkan sang kabut tak mampu untuk membendung. Kisah mereka berkembang dengan cepat, seperti aliran sungai yang mencari muaranya. Lumimut dan Toar menemukan bahwa mereka bagaikan dua bagian yang hilang dari sebuah puzzle, akhirnya menyatu untuk membentuk gambar yang utuh. Pernikahan mereka bukan hanya sebuah ikatan antara dua hati, tetapi juga simbol penyatuan dua dunia. Langit yang diwakili oleh Lumimut dan bumi yang diwakili oleh Toar. Persatuan mereka menjadi titik awal dari harmoni yang membentuk tatanan kehidupan Minahasa. Setelah pernikahan agung antara Toar dan Lumimut, waktu berlalu bagai aliran sungai yang tenang namun pasti. Kehidupan mereka diberkahi dengan kehadiran putra dan putri yang lahir membawa warisan luar biasa dari kedua orang tua mereka. Anak-anak mereka tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga cerdas dan berjiwa bijaksana. Hubungan mereka dengan alam begitu mendalam, seolah-olah mereka adalah perwujudan dari harmoni antara langit dan bumi. Kehidupan yang damai dalam pelukan alam menjadi awal mula dari sebuah kisah yang akan mewarnai sejarah Minahasa. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Toar dan Lumimut tumbuh dewasa dan menanamkan akar kehidupan mereka di berbagai penjuru Minahasa. Mereka menyebar ke dataran rendah, lereng bukit, hingga puncak-puncak gunung, menciptakan komunitas-komunitas kecil yang kelak dikenal sebagai subetnik Minahasa. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik dan tradisi yang unik, namun satu hal yang tetap terjaga adalah ikatan darah yang tak tergoyahkan. Hubungan ini mengakar kuat pada asal-usul mereka sebagai keturunan Toar dan Lumimut. Legenda mencatat nama-nama yang menjadi tonggak penting dari generasi awal ini, seperti Karema, yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, Muntu Untu,
yang membawa semangat perjuangan dan keberanian, serta Pongkor, yang menjadi simbol persatuan dan kebersamaan. Tokoh-tokoh ini tidak hanya membangun komunitas, tetapi juga menciptakan tradisi yang terus bertahan hingga kini. Setiap subetnik mengembangkan budaya dan tradisi yang mencerminkan lingkungan tempat mereka tinggal. Namun, semuanya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Toar dan Lumimut, menghormati alam, menjaga keharmonisan hidup, dan menjunjung kebersamaan dalam keberagaman. Tradisi mereka yang kaya, seperti upacara adat untuk menghormati leluhur, tarian perang yang menggambarkan keberanian dan strategi, serta seni ukir yang melambangkan keindahan dan kedalaman jiwa, menjadi identitas yang tak lekang oleh waktu. Legenda Toar dan Lumimut tidak hanya berhenti pada kisah cinta mereka yang agung dan kelahiran masyarakat Minahasa. Perjalanan mereka dilanjutkan dengan babak penuh tantangan, di mana keberanian dan kekuatan mereka diuji oleh raksasa-raksasa jahat yang mengancam kedamaian dan kemakmuran tanah Minahasa. Makhluk-makhluk mengerikan ini, konon dikirim oleh kekuatan gelap untuk mengganggu keharmonisan, membawa kehancuran dan ketakutan kemanapun mereka pergi. Namun, Toar dan Lumimut tidak gentar menghadapi ancaman tersebut. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, mereka bersiap untuk melindungi tanah dan rakyat yang mereka cintai. Dalam perjuangan ini, mereka tidak sendiri. Para dewa yang selama ini mengawasi mereka dari kejauhan turun tangan memberikan bantuan berupa senjata sakti dan kekuatan ilahi. Dengan kekuatan gabungan dan kerjasama yang luar biasa, Toar dan Lumimut memimpin pertempuran melawan raksasa-raksasa itu. Perlawanan mereka menjadi legenda tersendiri, simbol dari keberanian manusia melawan segala bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan. Setelah mengalahkan raksasa-raksasa itu, Minahasa menjadi tanah yang aman dan subur. Alam kembali hidup dalam harmoni, dan masyarakat pun berkembang tanpa ancaman. Sebagai tanda dari kemenangan ini, Toar dan Lumimut bersama masyarakat mencatat kisah mereka dalam simbol-simbol misterius yang diukir pada Watu Pinawetengan, tempat sakral di mana Lumimut pertama kali menginjakan kaki di bumi. Batu besar ini bukan hanya sekadar monumen, tetapi juga pusat spiritual dan budaya. Di tempat inilah para leluhur berkumpul untuk bermusyawarah, membagi wilayah, dan menjaga persatuan di antara subetnik yang mulai berkembang. Lebih dari sekadar cerita rakyat, legenda Toar dan Lumimut telah menjadi nafas hidup dan identitas bagi masyarakat Minahasa. Kisah ini mengajarkan tentang asal-usul yang luhur, pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan, serta hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Nilai-nilai kebijaksanaan dan persatuan menjadi warisan yang terus hidup dalam tradisi dan budaya Minahasa. Hingga hari ini, kisah Toar dan Lumimut diteruskan dari generasi ke generasi melalui tarian-tarian adat, nyanyian-nyanyian yang memuji leluhur, serta upacara-upacara sakral yang menghormati asal-usul mereka. Di dalam setiap hati orang Minahasa, legenda ini terus berdenyut, menjadi pilar yang menerangi jalan mereka menuju masa depan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.